wabarakatuh. Tapi pun, selamat dan semangat untuk kita semua. Dan saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah memutuskan untuk melihat video ini. Yang mana video ini sebagai bukti saya telah menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang mana tugas tersebut adalah merangkum dan memberikan contoh materi yang telah diberikan dari mata kuliah praktek algoritma pemrograman. Mari kita simak materinya. Saya akan membuat mie rebus ke dalam flowchart menggunakan aplikasi Lucidcard. Untuk memulai dalam sebuah flowchart, maka kita menggunakan simbol sebagai tanda mulai, yaitu simbol terminator. Kita rubah sebutannya dengan sebutan mulai ataupun start. Jangan lupakan tanda panahnya, lalu sesuaikan. Dan ke tahap selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan bahan menggunakan simbol preparation. Untuk alat dan bahan yang akan kita siapkan berupa mie, lalu air, lalu garpu, lalu sendok, mangkuk, lalu panci, lalu kompor maupun gas. Kita sesuaikan, kita buat center, lalu jangan lupakan panahnya, sesuaikan juga. Lalu ke tahap selanjutnya yaitu tahap dalam pembuatan mie rebus. Dalam pembuatan mie rebus ini saya akan menggunakan simbol data input ataupun output dengan tahap pertama yaitu memasukkan air ke dalam panci. Lalu kita buat center, jangan lupakan tanda panahnya. Dan kita sesuaikan juga tanda panahnya. Lalu tahap selanjutnya tetap menggunakan simbol input ataupun output dengan mengisinya dengan tahap menaruh panci di atas kompor. Setelah ini kita ke tahap selanjutnya dengan menggunakan simbol yang sama yaitu input ataupun output dengan memasukkan tahap berikutnya berupa hidupkan api di kompor. Setelah menghidupkan api di kompor tetapi sudah mencapai bawah dalam satu lembar ini, maka kita akan kembali ke atas tetapi menggunakan simbol yang berbeda berupa simbol connector. Dan saya namakan simbol ini dengan sebutan A. Connector A ini sebagai simbol yang ada di bawah. Maka untuk ke atas lagi harus memunculkan simbol connector A. Jangan lupakan tanda panahnya. Lalu simbol selanjutnya sebagai bukti ke tahap selanjutnya dengan memasukkan simbol input ataupun output. Maka ke tahap selanjutnya berupa membuka dan memisahkan pembungkus mie instan dengan isinya berupa mie dan bumbunya. Kita buat center. Setelah ini jangan lupakan tanda panahnya. Lalu ke tahap selanjutnya masih tetap menggunakan simbol yang sama yaitu simbol input ataupun output. Maka tahap ini saya akan melakukan untuk meletakkan isi dari bumbunya si mie instan ini ke dalam mangkuk.
Jangan lupakan tanda panahnya. Kita sesuaikan kembali. Lalu ke simbol selanjutnya. Simbol selanjutnya sebagai bukti ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah memasukkan mie ke dalam panci. Maka dari itu saya akan memilih simbol data input ataupun output. Memasukkan mie ke dalam panci. Kita buat center, jangan lupakan tanda panahnya dan sesuaikan kembali. Karena kita sudah sampai bawah, maka kembali ke simbol konektor. Tetapi namanya akan saya rubah dengan sebutan B. Kita kembali lagi ke atas. Kita pakai lagi simbol konektornya, tetapi kita harus rubah namanya dengan sebutan D. Jangan lupakan tanda panahnya. Kita sesuaikan kembali. Setelah ini ke tahap selanjutnya. Ke tahap selanjutnya saya memutuskan untuk mengambil simbol berupa manual operation. Karena tahap selanjutnya berupa aduk-aduk hingga tekstur yang diinginkan. Si tekstur mie-nya. Karena ada berbagai macam orang memiliki tekstur yang berbeda-beda dalam pembuatan mie. Maka ke tahap selanjutnya yang akan kita lakukan menggunakan simbol yang berbeda juga, yaitu menggunakan simbol data input ataupun output. Untuk simbol data input dan output ini akan saya isi dengan perintah matikan api di kompor. Setelah mematikan api di kompor, maka tahap selanjutnya berupa dengan simbol data input dan output juga. Dan langkah yang akan kita lakukan yaitu masukkan mie ke dalam mangkuk yang berisikan bumbu. Kita buat center. Karena sudah sampai bawah kembali, maka tahap ini yang akan saya lakukan adalah kembali menggunakan simbol konektor. Dengan saya namakan dengan sebutan C. Lalu kita kembali ke atas lagi dengan mengawali dengan simbol konektor dengan nama yang kita rubah menjadi C. Jangan lupakan tanda panahnya. Setelah ini kita akan mengambil sebuah langkah setelah memasukkan mie ke dalam mangkuk yang berisikan bumbu, maka ambil simbol data input dan ataupun output, lalu berikan perintah berupa meletakkan panci di atas kompor kembali. Jangan lupakan tanda panahnya, lalu sesuaikan kembali. Maka tahap selanjutnya yang akan saya lakukan kembali menggunakan simbol manual operation. Yang akan saya lakukan di sini adalah aduk-aduk antara mie dengan bumbu yang berada di mangkuk.
agar tercampur menjadi satu kesatuan yang utuh. Saya itu masukkan tanda panahnya kembali, lalu mengambil simbol data input ataupun output, dan tanda panahnya jangan dilupakan, lalu disesuaikan. Yang akan saya lakukan di sini adalah tahap sajikan mie rebus untuk dapat kita makan bersama. Tapi jangan lupakan sebagai simbol akhir dalam pembuatan flowchart, yaitu simbol terminator. Jangan lupakan namanya, harus dirubah dengan sebutan selesai. Jadi inilah tahap-tahap dalam pembuatan mie rebus dalam flowchart, maka akan menghasilkan seperti ini. Apabila dilakukan pengeditan supaya lebih memahami dan cepat mengetahui bahwa tahap-tahapnya seperti ini, maka akan saya siapkan berupa hasil pengeditan yang sudah dinyatakan selesai untuk mengetahui dan lebih memahami langkah-langkah dalam pembuatan mie rebus dalam flowchart. Jadi demikianlah cara pembuatan mie rebus ke dalam flowchart menggunakan aplikasi Lucidcard. Semoga membantu. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah melihat video ini, dan saya berharap bahwa video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan teknis dari saya sendiri dalam menyampaikan materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.